Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin. Ya, Ibu absen dulu ya. Rani, ya, Beni, Adi, Ani, Vita, Reni, Tejo, Udin, ya hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum tahu, ya oke. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan berapa ini? 5 gelas dengan takaran air yang berbeda-beda. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Nah, berbicara tentang pecahan, kalian pasti sudah pernah belajar tentang pecahan ya waktu di SD? Iya, sudah. Waktu kelas berapa? Ada yang masih ingat? Kelas 5. Oh iya, kelas 5. Coba sekarang Ibu tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang pecahan? Gimana? Perperan? Oh iya, 3/4, 5/6 gitu ya, perperan, ada pernya. Oke. Nah, oke. Ya, silahkan perhatikan ke sini dulu ya. Nah, di sini ada 5 gelas dengan yang berisi dengan air yang takarannya itu berbeda-beda. Nah, kita ibaratkan ya, jika Reni mempunyai 1,5 gelas air dan Ani mempunyai 1,5 gelas air juga, maka berapa jumlah air milik Rani dan siapa tadi? Ani. Iya. Maka berapa jumlah air keduanya? Berapa? Ayo. Iya, berapa? Iya, betul sekali Tejo. 3 gelas ya. Iya, karena ada satu setengah ditambah setengah menjadi 1. Ya, totalnya ada 3 gelas. Nah, kalau sekarang seperti ini. Jika Ani mempunyai 1,5 gelas air, lalu Bu Guru mempunyai 1/4 gelas air, itu totalnya berapa ya? Total airnya Ani dan Bu Guru? Berapa? Belum tahu ya, bingung. Nah, maka kita akan pelajari lebih lanjut pada materi hari ini, yaitu tentang operasi hitung pada pecahan. Ini Ibu singkirkan dulu ya. Oke, nah sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang operasi hitung pada bilangan pecahan, kita harus ketahui dulu apa sih itu bilangan pecahan. Nah, jadi bilangan pecahan itu digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu benda atau nilai yang utuh, ya. Nah, dalam bilangan pecahan itu dituliskan dalam bentuk A per B. Nah, coba Tejo, A-nya itu disebut sebagai apa ya? Iya, betul, pembilang ya. A-nya itu sebagai pembilang. Nah, coba Reni, B-nya disebut sebagai apa? Iya, betul, B-nya sebagai penyebut. Ya, masih ingat ya ternyata? Oke. Nah, pada bilangan pecahan itu, nilai B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi, B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita ke contoh ya.
Nah, tadi kan ada 1/4 gelas air ya. Nah, jadi nilai 1/4 itu menyatakan 1 bagian dari seluruh 4 bagian yang sama. Jadi 1 gelas airnya itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama ya, atau 4 takaran yang sama. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Oke, kita lanjut ke operasi hitung pada pecahan. Ayo, ada yang tahu operasi hitungnya pada pecahan itu apa saja? Iya, ada penjumlahan, lalu iya betul pengurangan, ada perkalian dan ada pembagian juga. Nah, iya betul sekali. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Nah, pada penjumlahan pecahan ini ada pecahan yang mempunyai penyebut sama. Ya, misal terdapat pecahan A per B dan C per B. Nah, maka penyelesaiannya yaitu kita jumlahkan pembilangnya saja. A plus B, menjadi A plus C per B. Nah, perlu diingat ya anak-anak, pada operasi hitung bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya itu harus sama ya. Oke, nah karena ini sudah sama, maka yang kita operasikan itu hanya pembilangnya saja, menjadi A plus C per B. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Misal ada pecahan 3/4 ditambah 1/4. Maka penyelesaiannya iya betul 3 ditambah 1/4 menjadi 4/4, yaitu 1. Iya betul, paham ya. Nah, ini kan kita belajar tentang pecahan yang mempunyai penyebut sama. Tetapi jika di kasus lain kita temukan ada pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi jika kalian menemukan operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka cara penyelesaiannya ada 2 macam. Yang pertama yaitu dengan mencari atau menggunakan KPK dari masing-masing penyebut ya. Kita masuk ke contoh ya. Misal ada 5/3 ditambah 3/4. Tejo, KPK dari 3 dan 4 itu berapa? Iya betul, 12. Jadi kita ganti penyebutnya dengan 12. Nah, karena penyebutnya sudah kita ganti menjadi 12, kita ubah juga pembilangnya ya. Nah, yang awalnya ini 3 menjadi 12, itu berarti dikali berapa? Iya, dikalikan 4. Maka karena penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. 5 kali 4 berapa? Iya, betul 20. Lalu ini 12, tadinya 4. Berarti 4 dikali berapa menjadi 12? Iya, betul 3. Maka ketika penyebutnya dikalikan dengan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. 3 kali 3 berapa? Iya, 9. Maka hasilnya 29/12. Nah, ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi 29 dibagi 12, angka yang mendekati yaitu 25/12 ya. Jadi hasilnya menjadi 25/12. Cara yang kedua yaitu menggunakan, misal nih, ada pecahan A plus B plus C per D. Kita menggunakan cara A dikali D plus C dikali B per B dikali D ya. Nanti sambil ditulis ya.
Oh ya, di buku paket sudah ada ya di halaman 25. Oke. Nah, ketika kita menggunakan cara yang kedua, kita masuk ke contoh ya. Misal ada seperti tadi ya, 5/3 ditambah 3/4. Nah, maka menjadi A kali D, 5 dikali 4. 5 dikali 4 ditambah C dikali B, 3 dikali 3. Maaf, 3 dikali 3. B dikali D, 3 dikali 4. Maka hasilnya 5 kali 4 berapa? Iya, betul, 20. Ditambah 3 kali 3, 9. Iya, betul. 4 kali 3, 12. Sama dengan 29/12. Maka menjadi 25/12. Ya, sama ya seperti yang tadi, jumlahnya sama ketika menggunakan cara satu dan cara kedua. Oke? Oke, nah sekarang apabila kita menjumpai penjumlahan dengan angka pecahan campuran, maka cara yang pertama seperti tadi ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh, ada bilangan 1/2 ditambah 2 3/4. Nah, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1, 2. Ditambah 1, 3. Menjadi, iya betul, 3/2. Ditambah 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11. Iya betul, 11/4. Nah, ketika sudah seperti ini, kita lanjutkan menjadi penjumlahan dengan bebas. Kalian bisa menggunakan cara yang satu atau cara yang kedua yang kita pelajari sebelumnya ya. Oke, kita menggunakan perkalian ini aja ya. Nah, menjadi 3 dikali 4 ditambah 11 dikali 2 dibagi 2 dikali 4. Menjadi 12 plus 22/8. Sama dengan berapa? Iya, 34/8. Nah, jika disederhanakan lagi menjadi 4/2/8 atau 4/1/4. Seperti itu, paham ya? Oke. Nah, yang kedua, kita menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bagian pecahan dengan bagian pecahan. Kita pakai contoh yang ini saja ya. Ini untuk cara yang kedua. 1/2 ditambah 2 3/4. Kita jumlahkan yang bilangan bulat terlebih dahulu menjadi 1 plus 2. Oke. Ditambah 1/2 ditambah 3/4. Maka sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 6/8 sama dengan 3 ditambah 10/8 sama dengan 10 dibagi 8 berapa? 3 ditambah 1, 2/8 menjadi 4 2/8, 4 1/4 ya. Sama ya ketika menggunakan cara yang pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dengan cara yang kedua yaitu menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, lalu bagian pecahan dengan bagian pecahan. Sama ya hasilnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, nah sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok diskusi kecil ya. Ayo, yaitu
2 barisan ke sini, 1 kelompok, itu kelompok 1. Nah, 2 barisan ke sini, itu kelompok 2. Masing-masing kelompok ada 4 anggota ya. Oke, silahkan berkumpul dengan anggotanya dulu. Ya, kursinya digeser biar hadap-hadapan. Ya, udah. Oke, nah itu di sebaliknya, di halaman 26. Dikotakan itu ya. Itu ada tugas yang harus kalian diskusikan ya. Untuk kelompok 1, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 sampai 3 dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan KPK dari masing-masing penyebut ya. Untuk kelompok yang kedua, kalian menggunakan cara yang kedua tadi, yang A kali D, yang misal A per B plus C per D sama dengan A kali D plus B kali C per B kali D. Gitu ya. Paham? Oke, nah di situ kan juga ada soal yang pecahan campuran ya. Kelompok 1 juga menggunakan cara yang pertama, kelompok 2 menggunakan cara yang kedua. Oke? Silahkan kalian berdiskusi dulu dan mengajarkan soal-soal tersebut. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, kelompok 1 sudah sampai mana? Oke, nomor 2 ya. Iya, ada kesulitan nggak? Nggak, belum ya. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah sampai mana? Nomor 2 juga. Oke, ada kesulitan? Oke, belum. Oke, silahkan dikerjakan sebaik mungkin ya, diteliti lagi, barangkali ada kesalahan saat menghitung ya. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, nah sekarang masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil diskusi dan pengerjaan soal kalian ya. Bisa salah satu mewakili saja dikerjakan di papan tulis, oke? Ya, dimulai dari kelompok 1 dulu, silahkan. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, pengerjaannya sudah benar ya tadi, dan juga diskusinya sudah baik. Sekarang kelompok 2, silahkan. Oke, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, tadi pengerjaannya juga sudah benar ya. Oke, diskusinya juga sudah baik. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, sebagai penilaian, silahkan kalian kerjakan di halaman 27. Itu kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, itu untuk PR aja. Oke. Itu ada 5 nomor, 1-5 dikerjakan secara mandiri di rumah. Dan besok silahkan dikumpulkan di meja ibu. Silahkan ketua kelas untuk mengkoordinasi pengumpulan tugasnya ya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, paham semua ya berarti? Iya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang bilangan pecahan, yaitu bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian dari suatu benda atau nilai yang utuh ya. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan pecahan yang kita pelajari baru penjumlahan ya. Oke, untuk pengurangan, perkalian dan pembagian kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Iya. Amin. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.